Shalom saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua sahabatku sehat dan tidak kurang apapun pagi ini. Baik, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Namun kita awali dengan persembahan pujian dari buku DHKBP 210 Sia Syada Dohot 2. Sedo ale ale ta na solo mubai ale ale na sumoro Tuhan Yesus ai torope ale ale na di hasiangano saloho nai masari mo lomate dagingo Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri, naikkan doa padanya. Terpuji namamu Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan pagi ini, Kamis 6 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saya mengalu-alu tu debata na tumubuli doau, tu debata siluluhon ahu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak, Ibu, saudaraku pagi ini? Semuanya sehat? Dan saya percaya semuanya sehat, sukacita selalu. Dan sambutlah hari-hari hidupmu dengan semangat yang baru. Dan percaya bahwa hari ini Tuhan karuniakan untuk kita nikmati bersama-sama dengan pengharapan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudaraku, apakah saudara pernah mengeluh? Saudara pernah merasakan pesakitan? Saudara pernah ditimpa kemalangan? Saudara pernah menghadapi ragam pencobaan? Saya percaya bahwa Bapak Ibu pernah mengalami. Saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Saya tidak berdaya, bagaikan saya terhimpit oleh beban berat. Dan saya merasakan saya tidak punya tenaga lagi untuk berusaha apa-apa. Bahkan bangkit berdiri susah. Lebih dari itu, saya sering khawatir, takut, bagaikan dikejar-kejar bayangan. Terkadang saya bertanya, mengapa hidupku seperti ini?
Apakah Tuhan tidak memperhatikan aku lagi dan membiarkan aku hidup di dalam keadaan seperti itu? Saya sering mengeluh tentang itu. Namun saya sadari bahwa memang hidup ini adalah sebuah karunia dan harus dinikmati apapun yang terjadi. Baik susah maupun duka, sukacita, teruslah bersyukur dan yakinkan pada Tuhan bahwa dirimu selalu dipelihara oleh Tuhan. Daud salah satu hamba Tuhan yang selalu merasa hidupnya tiada berarti tanpa Tuhan. Dan Daud selalu berupaya melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Baik saat dia menggembala domba, ia selalu bersujud dan bersukaria, bahkan bernyanyi pujian untuk Tuhan. Daud selalu merasakan Tuhan dekat dengan dirinya, dan ia bisa melakukan apa saja juga karena pertolongan Tuhan. Maka setiap saat Daud berdoa, Daud bersyukur, Daud memanggil nama Tuhan, dan ia pun selalu berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Daud salah satu contoh atau teladan bagi kita yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ia tidak hanya berpikir tentang duniawi saja. Bukan hanya berpikir tentang keinginan dagingnya. Bukan saja melihat dunia ini sebagai kepuasan semata. Namun Daud selalu berupaya mengubah kehidupannya menjadi berarti bagi Tuhan. Dan ia akan berusaha mempersembahkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dalam perikop atau teks renungan hari ini, hamba Tuhan Daud menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Didok mangaluelu tu debatana tu mibuli doa. Ia serahkan, ia berseru kepada Tuhan. Apa yang diserahkan tentu ada yang menjadi kegelisahannya, bebannya, pikirannya, dan segala sesuatu yang menghimpitnya. Ia tidak berlari jauh meninggalkan Tuhan, namun Daud semakin dekat pada Tuhan. Dan ia yakinkan ketika ia datang pada Tuhan, ia akan dilegakan dan ditolong oleh Tuhan. Dan akhirnya Daud pun dapat menyelesaikan segala persoalan hidupnya dengan pertolongan Tuhan. Saudaraku, hendaklah kita juga sama seperti Daud, berserah sepenuhnya pada Tuhan dan tidak membuat permasalahan atau pergumulan menjadi penyakit atau beban bagi kita. Kita harus hempaskan segala sesuatu yang menghimpit kita, dan tentunya hanya pada tangan Tuhan. Di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada kedamaian, di dalam Tuhan ada keselamatan, dan di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan dan sukacita tentunya. Baik saudaraku, di pagi ini kita mau akhiri dan kita serahkan saat kita akan melangkah dari rumah, dan kita akan bekerja, berusaha hari ini. Namun ingatlah, lakukan yang pertama, yang terbaik bagi Tuhan untuk sesama, dan katakanlah salilik koditanoon pati korma roham. Salele hori tanoon pati korma roha patingot-ingot matotok nidok nidebatang sai songon hauna denganmu ramos parbueni bunung nape na ulido atong sai dirui godang dohina oleni at
sai bên Rohan Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang menguatkan kami untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan berkati. Horas.